Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman seperjuangan, setanah air, segrup di Ankelmologi, seprofesi sebagai trader saham, semuanya pokoknya lah ya. Eh, Kembali lagi bersama saya yang bukan siapa-siapa gitu kan. Di sesi analisa bareng Uncle seperti biasa ya. Ini kan hari Rabu nih. Ini beneran jadwalnya nih, hari Rabu. Di hari Rabu ini kita akan mencoba untuk membedah pergerakan-pergerakan saham yang di request sama teman-teman yang ada di grup di Ankelmologi. Terus pergerakan IHSG seperti biasa gitu kan. Nah, terus sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung meramaikan khasanah perdiskusian di Ankelmologi ya. Nah, ini udah mulai ramai, udah banyak. Cepet banget sekarang yang ini ya, yang request antusias gitu ya. Mudah-mudahan sebisa mungkin saya membantu untuk mencoba melihat potensinya seperti apa gitu kan ya. Mudah-mudahan bisa berguna untuk teman-teman semua yang memang belum tahu bagaimana cara menganalisa ya. Eh, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe di channelnya Uncle Mologi ya. Sore ini saya mendapatkan kabar bahagia gitu. Ya pokoknya gitulah. Eh, Nanti kita akan membedah bersama ya pergerakan-pergerakan IHSG seperti apa, pergerakan saham yang di request seperti apa. Ya sebisa mungkin saya bisa membantu untuk sedikit-sedikit menganalisa. Ya mudah-mudahan analisa saya berguna untuk teman-teman yang minta tolong untuk merequest apa saham yang harus dianalisa ya. Tapi sebelumnya seperti biasa ya seperti biasa dong. Saya mau iklan dulu gitu ya. Ya buat teman-teman yang ingin belajar bagaimana cara menganalisa, bagaimana cara screening, indikator paling enak itu pakai indikator apa ya, silahkan bisa bergabung dengan kelas kami di Ankelmologi. Jadi kita ada kelas nanti tanggal 1 sampai 3 Oktober, dan silahkan teman-teman bisa mendaftar mulai sekarang gitu kan. Biayanya 500.000, bisa langsung ditransfer ke nomor rekening yang tercantum di sini ya. Di poster biasanya di share di kelas juga, di grup diskusi juga. Pastikan yang ditransfer itu nomor rekening ini, dan ini atas nama saya sendiri ya. Terus teman-teman dengan biaya 500.000 nanti kelas kita 3 hari gitu kan. Terus dapat benefit juga live trading selama 1 bulan ya. Ini tulisan aja gitu. Live trading kalau misalnya kita masih ada live trading meskipun udah habis 1 bulan juga, kita mengundang teman-teman kayak teman-teman yang ada di alumni juga sampai sekarang masih pada ikut live trading meskipun mereka juga sudah lebih dari 1 bulan, tapi nggak apa-apa. Jadi sebisa mungkin kita menjaga biar teman-teman ini mandiri gitu ya, biar sudah punya kepercayaan diri untuk masuk ke market dulu, baru kalau misalnya mau meninggalkan live trading, meninggalkan grup ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kita tetap menjaga persaudaraan, tetap menjaga silaturahmi dan lain-lain ya. Terus rekomendasi saham 1 bulan ini juga sama kayak live trading ya, masih dapat kok meskipun lebih dari 1 bulan, kayak yang teman-teman di alumni masih enak kita diskusinya juga ya. Terus konsultasi portofolio bisa japri ke saya. Terus grup diskusi khusus, saya buatkan grup diskusi khusus untuk teman-teman yang sudah join gitu, sudah lumayan lah yang join sekarang. Jadi ada grup khusus gitu di luar grup diskusi umum yang Ankelmologi diskusi ya. Terus biasanya saya kan screening pakai data saham Indonesia atau DSI ya. Nanti pasti saya kasih formula screenernya, saya kasih bagaimana cara mencari ini ya pasti saya kasih. Ya, terus diskusi rutin via Zoom. Nah, biasa teman-teman ada agenda gitu. Kalau teman-teman yang sudah bergabung, sudah join gitu, ataupun teman-teman yang di alumni itu biasanya ngajakin gitu, yuk ngobrol bareng diskusi, biasanya 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali gitu. Kalau berhalangan ya biasanya diubah ke minggu depannya lagi ya, kira-kira seperti itu ya. Untuk live tradingnya sebenarnya jadwalnya itu di hari Senin, Rabu, dan Jumat ya. Cuman di minggu ini itu dari hari Senin sampai hari Rabu ini kita setiap hari live trading. Jadi
Silahkan teman-teman yang ingin bergabung ya, silahkan daftar, transfer biaya kelasnya. Nanti langsung konfirmasi ke saya, kontak saya ada di ini di grup diskusi umum ya. Nanti pasti langsung saya invite ke grup diskusi khusus yang kelas online 2. Ya, nanti kita kelasnya juga bukan saya ngasih materi atau video atau PPT terus silahkan teman-teman pelajari sendiri, yang tidak tahu baru tanya gitu, enggak. Jadi kelasnya nanti lewat Zoom meeting. Ya, jadi kita live gitu. Praktek juga kita praktek live. Kita praktek bareng gitu. Terus materi-materi saya jelaskan lewat Zoom meeting ya. Ya kira-kira itu aja untuk iklan kali ini ya. Langsung aja kita ke pembahasan selanjutnya gitu kan. Seperti biasa sebelum kita membahas saham-saham yang di request sama teman-teman yang ada di grup Angkelmologi, pertama kita lihat dulu pergerakan IHSG hari ini ya. Kemarin kan kita memprediksi itu IHSG hari ini merah dan hari ini beneran merah, koreksi. Ya berarti prediksi kita benar gitu kan. Cuman hari ini dia itu belum menutup gap yang ada di sini ya. Gap up yang ada di sini itu belum menutup. Jadi besok ada potensi dia kalau saya dengar-dengar dari bisikan-bisikan goibnya sih dia turun dulu. Nah, turun gitu kan, turun dulu, di bawah merah dulu, baru nanti ditarik naik hijau. Ya, mudah-mudahan seperti itu ya. Kita harapannya kan IHSG hijau gitu kan. Jadi kita mau scalpingan, mau masuk ke saham apa gitu enak. Ya kayak kemarin itu kan wah enak banget itu. Teman-teman yang ada di grup kelas dan yang pada ikut live trade itu udah enak lah, pokoknya nyari cuannya enak ya. Pergerakan IHSG menurut saya masih akan sideways ya. Dia kemungkinan kalaupun besok memang di bawah turun ya paling mungkin dia hanya akan menutup gap yang di sini. Dia ditutup dulu baru ditarik naik dan hijau gitu. Ya mudah-mudahan besok IHSG hijau. Jadi kita enak gitu memilih sahamnya. Oke. Paling itu aja untuk IHSG selama dia masih di atas di area-area sideways-nya sini menurut saya masih aman sih. Oke, langsung aja kita lanjut ke saham-saham yang di request sama teman-teman yang ada di grup Angkelmologi. Bentar, tadi mana ya ini ya? Oh ini nih. Yang pertama ada Hope. Salah lagi. Mana nih? Hope punya di 133. Hope punya di 133. Nah, kalau misalnya kita melihat secara, bentar saya tutup aja salah satu indikatornya. Kalau kita melihat dari chartnya, tadi dia naik lumayan kenceng ya sampai ke 152 ya, sampai 152. Tapi akhirnya di bawah turun lagi dan gap yang di sini sudah lunas gitu, sudah tertutup gitu. Jadi volumenya juga lumayan besar, tapi dengan candle seperti ini ada yang jualan, pasti ada yang jualan ya. Yang jualan juga lumayan. Tapi kalau menurut saya Hope ini pergerakannya masih oke. Masih bisa ada potensi masih naik lagi gitu kan. Target terdekat kan dia ke sini ya. Resistennya 158 lah, 158 162. Kalau misalnya dia berhasil break ya lanjut lagi ke target selanjutnya tuh di sini. Ya, kira-kira di sini 178 180. Ya, kalau punya di 133 mah masih aman. Jadi ini kan sudah naik 3 tick ya, lumayan lah 3 ticknya saham-saham di harga 100 itu kan sudah lumayan gitu, berapa persen gitu, lebih dari 3% kayaknya. Ya, kalau misalnya punya di 133 besok boleh dipantau gitu. Kalau di bawah turun ya barangkali takut gitu kan, di bawah turun gitu kan, coba kita cek dulu. Kalau dia turun maksimal kemana? Nah, ke 129 128 ya. Ya selama dia masih berada di low-nya hari ini, di atas low-nya hari ini atau minimal di low-nya hari ini ya menurut saya masih aman. Dia support ada di sini. Nah, supportnya ada di sini. Nih. Ya. Nah, ini area support di 115 sampai 121. Bukan ya. sorry ini. Ya benar-benar lah. Area supportnya ada di 118 sampai 121. Selama dia masih di atas area support ini menurut saya masih oke. Cuman kalau misalnya Hope ini
kalau saya bilang dia sudah menarik sih karena stokastiknya juga sudah mulai mengarah ke atas gitu kan. Kita coba lihat dari bandar-bandarannya ya, bukan bandarmologi, bandar-bandarannya. Hop, hop ini kan sekali naik lumayan kenceng gitu kan. Ya, distribusi sih. Cuman ya masih masih oke lah kalau misalnya untuk copet-copetan. Cuman kalau untuk disimpan di harga sekarang ya, di harga yang closing hari ini, menurut saya agak sedikit kurang aman. Paling paling enak itu kalau misalnya ngambil dari 121 gitu kan. 120, 121 itu udah masih oke gitu kan. Kalau misalnya mau nyimpan gitu kan. Supportnya di 118 sampai atau 122 gitu kan. Kalau misalnya dia ternyata dibawa turun dan sampai menembus batas support yang ini, ya mau nggak mau harus keluar. Paling dia koreksinya ke sini kalau kalau untuk besok ya. Kalau untuk besok paling kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar koreksinya akan ke area sini lah. 130-an lah. Kalau misalnya ternyata dibawa turun ya kan 133 baru turun 3 tick masih aman. Masih oke. Masih masih menarik kalau menurut saya ini. Dia pergerakannya kan volatile banget gitu biasanya kan. Dari open gitu kan terus tahu-tahu ditarik naik, diguyur lagi, ditarik naik lagi, diguyur lagi. Ya kita pintar-pintar memanfaatkan momentum aja pada saat kelihatan begitu rame gitu. Kita rame dan harganya masih masih belum terlalu tinggi, ya kita masuk. Tapi kalau misalnya udah terlalu tinggi jangan masuk. Oke, itu untuk Hope. Selanjutnya ada WSBP. WSBP punya di 146, berarti harga closing hari ini ya. WSBP ini kita lihat sektor properti yang lain ya. Sektor properti yang lain itu rata-rata pada naik. Jadi serentak gitu kan. Kalau lihat dari candle 2 hari ini dia diambil banyak gitu kan. Volumenya juga lumayan. Volumenya besar, terus stokastiknya juga dia sudah di atas garis 50-nya. Jadi kalau misalnya dia mau konfirmasi uptrend, berarti dia harus tembus dulu ke sini, ke area ini nih. Nah, tembus dulu, break dulu dari area sini, baru dia ada potensi untuk uptrend lagi. Cuman untuk saat ini mungkin masih di bawah naik turun gitu kan. Selama dia belum berhasil break dari 151 ya. Ya pergerakannya naik tinggi, di bawah turun lagi, naik lagi, di bawah turun lagi, ya gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk USBP. Tapi kalau punya di 146 gitu kan. Besok dipantau target terdekat di 149 sampai 151. Kalau dia berhasil break dia dan bertahan di atas 151 ya potensi lagi ke area 160-an kalau nggak salah ya. Nah, di sini nih 160-an. Nah, ini target agak lumayannya untuk WSBP. Ya, secara stokastik udah bagus ya. Candle-candlenya juga selama beberapa hari ke belakang nih kan udah hijau, takutnya ada koreksi gitu kan. Kalau koreksi paling kemungkinan koreksinya ke sini. Ke 140 sampai salah ya. Bentar. Kita coba potensi dia turunnya sampai berapa nih? 136. Nah, 136. Kalaupun dia koreksi potensinya paling ke 140 sampai 139, 142 sampai 139. Koreksinya kurang lebih ke area situ. Kalau untuk besok ya. Support terdekatnya dia di sini. Nah, ini support terdekatnya. Selama dia masih berada di atas support ini di 135 136, menurut saya masih aman, dia masih akan melanjutkan. Dan dia di sini kan selalu membentuk low yang lebih tinggi ya. Di sini low ya dari sini deh. Dari sini low. Terus di sini juga bikin low masih sejajar ya. Terus di sini ada low yang lebih tinggi. Terus di sini hari ini ada bukan hari ini ya, beberapa hari yang lalu dia bikin low tapi low-nya itu lebih tinggi daripada swing low yang di sini. Ya. Terus ya mudah-mudahan konfirmasi dia uptrend ya. Kalau ngelihat dari sektor properti kan beberapa hari ke belakang itu kan dia suka ditarik-tarik. WSBP kita coba lihat dari ininya. Nah, hari ini ada akumulasi meskipun tidak terlalu besar gitu ya. Ya mudah-mudahan besok masih lanjut. Kalau punya di 146 besok dipantau aja. Target terdekatnya ke 149 sampai 151. Kalau berhasil break dia ke area 160-an sampai 165
lah, 165 ya. Itu untuk WSBP. Selanjutnya ada kota. Kota di bawah ARB hari ini. Kota punya di 216. Kota 216 ya, hari ini ada MG masuk gitu tadi dari ARB bangun terus dihajar lagi ARB. Saya juga masih ada kota sih. Masih santai, masih belum dijual juga. Kota hari ini lumayan volumenya agak besar ya. Jadi sudah ada yang buang juga, sudah lumayan yang buang. Besok pantau aja ya, pantau. Kalau dia ke area sini nih 200-an gitu kan. Kalau teman-teman mau average ya silahkan average di area 200-an. 198 sampai 200 lah. 202 masih oke. Ya. Mudah-mudahan besok nggak di bawah ARB lagi. Nah, kalau misalnya ternyata di bawah ARB gitu kan. ARB-nya kan sampai 196. Dipantau aja. Silakan teman-teman sesi 1 gitu. Biasanya kan suka di bawah ARB tuh. Sesi 1 di bawah ARB gitu kan. Dipantau aja. Nanti sesi 2 biasanya suka ditarik. Ya. Jadi kalau misalnya pas sesi 2-nya ternyata ditarik gitu kan, teman-teman bisa melirik, bisa masuk untuk average. Nah, begitu average kita udah kena atau mendekati minimal ini deh, mengurangi loss kita. Kalau udah cukup berkurang gitu kan, udah lumayan banyak berkurangnya, tinggal dikit gitu ya. Nggak ada salahnya kita cut loss dikit ya, daripada kita masih nyangkut di kota gitu kan. Ya, kurang lebih seperti itu. Target ya kalau naik ya break dulu di sini ya. Di 220 sampai 224. Kalau dia berhasil break di sini ya potensi lanjut lagi ke area. Nah, ini kan ada gap nih. Ini saya curiganya mau dibawa ke sini itu 244 sampai 262 ya. Mudah-mudahan dia bawa ke sana itu. Cuman kita nggak tahu kapan. Apakah besok langsung ngegas gitu. Kalaupun dia besok langsung ngegas juga paling cuma sampai sini sih. Sampai 240-an kalau nggak salah. Ya kurang lebih di situ. Itu aja untuk kota ya. Kalau secara kita lihat secara stokastiknya masih bagus, masih mengarah ke atas. Cuman hari ini memang ada yang buang gitu kan. Terus tadi di sesi 2 ada MG masuk. Diguyur lagi. Kita lihat kota. Nah, ada distribusi, tapi distribusinya nggak terlalu besar ya. Dibanding dengan akumulasi yang sudah. Ya, terus kita lihat di sini coba kemungkinan retail sudah banyak yang masuk. Nah, kan benar. Retail sudah banyak masuk. Jadi ada distribusi tapi distribusinya belum terlalu besar. Menurut saya masih oke. Ya, tunggu aja kalau misalnya yang belum punya ya silahkan tunggu aja di area 198-200 lah ya. Itu masih oke. Mudah-mudahan dia di bawah nutup gap ke sini kan 244 sampai 262. Kan lumayan. Itu aja untuk kota. Selanjutnya ada BBYB. BBYB juga ini di bawah koreksi lagi. BBYB punya di tidak disebutkan. Saya anggapnya mau masuk ya. Ya, kalau mau masuk tungguin aja di area sini 1390 sampai 1435. Ya, hari ini dia mantul dari situ ya. Mudah-mudahan besok kalau dia turun dipantulin lagi dari situ terus naik kencang gitu kan ke 1600 lagi. Oke. Target terdekatnya ya itu ke sini nih. Ya ke 1600 dulu lah. Ya paling dekat di sini 1515. Kalau dia berhasil bertahan break gitu 1515 ya naik lagi ke 1600. 1600 berhasil break lagi ya potensi ke 1700-an. Ya, itu untuk BBYB. Itu targetnya. Kalau misalnya support kritisnya di sini. Nih. Ya, di area 1275 sampai 1320. Volumenya selama 2 hari terakhir ini makin mengecil. Mudah-mudahan besok kalaupun dia masih di bawah merah gitu kan volumenya makin mengecil lagi. Syukur-syukur besok ada yang ngambil gede langsung naik gitu kan. Ya berharapnya seperti itu aja. Kita selalu memikir positif. BBYB. Nah, BBYB masih diakumulasi sama asing tuh. Tuh asing, entah ini asing beneran atau asing-asingan kita nggak tahu. Ya, lokal masih distribusi. Jadi masih aman kan menurut saya nih BBYB. Selama dia masih berada di atas support yang di sini ya. Selanjutnya ada TPIA.
TPIA punya di 7025. 7025. TPIA kalau nggak salah teman-teman di grup kelas juga pada ngambil, nggak tahu hari ini atau nggak tahu kemarin ya, kemarin kalau nggak salah ya, dan udah pada cuan kayaknya ya. TPIA punya di 7025. Terus kalau tujuannya untuk swing ya, dia ada supportnya di sini nih. Nah, ini supportnya. Kita bikin ini jadi area support. 6750 sampai 6850. Kalau misalnya teman-teman besok di bawah turun ke area supportnya di sini, pastikan dia, kalau misalnya teman-teman mau average ya, pastikan dia mantul, dia turun, diambil lagi ke atas. Jadi kayak candle yang ini nih. Dia sempat turun ke area supportnya, terus ditarik lagi ke atas. Nah, teman-teman bisa masuk untuk average ya. Ini volumenya kan besar nih. Pada saat di sini nih, candlenya kayak gini. Ini apa namanya ya? Dragonfly Doji atau enggak nih? Kayaknya ya. Dia sempat turun, terus akhirnya ditarik naik. Dan hari ini dia volumenya juga nggak terlalu besar gitu kan. Terus secara stokastik memang dia dead cross gitu kan. Dia masih mengarah ke bawah. Nah, berarti potensi besok. Ini kalau menurut saya ya, potensi besok dia bawa turun lagi ke area sini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau average, di sini mantul gitu, silahkan ambil untuk average. Tapi kalau nggak mau average ya harus bersabar. Kalau misalnya ternyata turun di bawah support gimana ya? Sebenarnya harus keluar. Tapi kalau misalnya teman-teman memang tujuannya untuk swing ya, diamin aja sampai akhir tahun lah. Mudah-mudahan dia ditarik lagi. Biasanya kan saham-saham bagus itu kan di akhir tahun dia mulai dibikin lari gitu, lari kencang gitu kan. Oke. Target naik terdekatnya di sini di 7.200 dulu, 7.200 sampai 7.225 ya. Kalau misalnya dia berhasil break ya, target selanjutnya agak jauhnya ke sini lah. Nah, 7825 sampai 7875. Ya. Itu untuk TPIA. Sebelum dia break dari area sini, menurut saya dia masih ada potensi untuk turun. Ya, jadi agak-agak hati-hati. Jadi kalau misalnya mau swing, misalnya nih ambil di sini pertama, buy pertama, terus nanti dibawa turun ke area support yang lebih bawah lagi, itu buy kedua gitu. Gitu aja. Kalau misalnya untuk swing terus habis itu diamkan. Ya, itu untuk TPIA. Selanjutnya ada PK. Aduh, kenceng banget PK-nya. PK punya di 79. Turun 1 tik. Boleh besok dipantau ketat gitu kan. Kalau dia di bawah turun di area 7576, 7476 gitu ya. Kalau misalnya memang teman-teman mau average, silahkan ambil untuk average. Kalau misalnya ternyata dia nggak turun, ya dipantau aja. Selama dia masih sebenarnya support kritisnya, support paling bawahnya itu di sini 75 ya. Kalau misalnya dia 73, sorry. Kalau misalnya dia ini supportnya nih, area supportnya 73 sampai 75. Nah, kalau besok dia turun ke sini ke area support, pastikan dia mantul. Nah, volume 2 hari ini volumenya kecil-kecil. Tapi yang teman-teman harus ingat itu, yang harus lihat itu di sini. Di sini dia candlenya seperti ini. Memang volumenya besar gitu kan. Tapi bentuk candlenya bentuk candle banyak yang jualan di atas. Nah, jadi teman-teman waspadanya di situ. Terus secara stokastiknya ini dead cross. Ini udah dead cross kalau nggak salah. Ya, kalau secara tren memang dia masih up. Kita lihat trennya yang di stokastik juga dia masih up. Ya, mudah-mudahan kalaupun dia koreksi nggak sampai langsung downtrend gitu. Dia stokastiknya cuma sampai di garis 50, terus habis itu dia naik lagi. Ya, kurang lebih dibawa ke area support sini gitu kan. Terus dia ditarik naik lagi. Ya, itu untuk PK. Target naik terdekat ke sini dulu 8283 ya. Kalau misalnya dia berhasil break ya targetnya lagi ke sini 87 sampai 90. Ya, itu target untuk PK. Selanjutnya ada MNCN. MNCN punya di 850. Ini punyanya saham-sahamnya Ritanu ya. 850. Bentar.
Nih, kita lihat trennya dulu ya. Kalau secara tren dia masih up. Nah, secara trennya ini tren up-nya. Hari ini dia di bawah turun, breakdown ke area tren up-nya. Ya, tapi apakah ada potensi naik? Ya, kita coba lihat pakai Fibonacci-nya lah. Nah, sini. Nah, dia sudah, kalau secara ini ya, dia tutupan di bawah garis Fibo 236-nya. Ya, jadi agak hati-hati teman-teman kalau misalnya punya di 850 gitu kan. Terus saya harus gimana? Nah, kalau teman-teman mau average, tunggu aja dia turun ke sini. Nih, kalau mau average ya. Kalau mau average tunggu aja kalau dia turun ke sini baru teman-teman average. Tapi kalau misalnya dia besok di bawah turun tapi nggak sampai sini ya diemin dulu aja. Jadi kita menunggu apakah dia akan dipantulin dari support atau enggak gitu kan. Ya resikonya sih loss lebih dalam sebenarnya. Cuman paling paling tidak kita nggak di prank gitu. Kita cut loss di sini gitu kan. Tahu-tahu besoknya ditarik naik. Tapi kalau misalnya teman-teman rencananya mau dipakai swing gitu, bisa bersabar gitu. Ya MNCN ini menurut saya masih oke kalau misalnya untuk swing ya. Target kalau naiknya dia ke sini dulu 875 ya. Ke 875 sampai 890. Itu kalau misalnya dia naik. Kalau misalnya berhasil break ya naik lagi ke atas nih. 930, 940. Ya. Itu untuk MNCN. Secara stokastik dia dead cross gitu, dan teman-teman waspada dua candle ini dia volumenya lumayan besar. Jadi kalau menurut saya dia pasti potensi akan dibawa ke area sini. Mungkin ya. Bukan pasti lah. Ini masih prediksi. Kemungkinan besar dia dibawa ke area sini. 810, 820. Ya mudah-mudahan dari sini dipantulin gitu kan. Ya, jadi kalau teman-teman mau average ya average-nya tunggu aja di area sini. Memastikan dulu dia dipantulin apa enggak di area sini. Ya, itu untuk MNCN. Kita coba lihat. Kemungkinan besar sih distribusi. Sebentar, saya mengangkat telepon dulu. Oke, kembali lagi. Tadi mau lihat apa ya? MNCN. Kita lihat bandaranya ya. Nah, 2 hari ini ada distribusinya juga lumayan sih kalau menurut saya ya. Udah lumayan gede ini distribusinya. Jadi teman-teman bisa sedikit waspada itu, asing juga buang ini. Oke, itu aja untuk MNCN. Selanjutnya ada ISSP. Nah, ISSP ini udah mulai bagus ya kalau menurut saya. ISSP kalau nggak salah kemarin udah ada yang tanya ya. Apa belum? Boleh kalau mau masuk ke ISSP ya. Kalau secara stokastik sih mudah-mudahan nggak ngeprank dia. Dia golden cross terus mau keluar dari dasar kolamnya gitu kan. Area supportnya kan di sini. Nah, nih kalau misalnya teman-teman kemarin buy on support itu kan berarti sekarang udah profit gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman baru mau masuk ya tunggu aja di sekitaran area support, barangkali dia diturunkan lagi ke sekitaran sini ya. 288 sampai 290 lah. Itu masih oke kalau menurut saya. Tapi kalau misalnya dia besok langsung naik kenceng gitu kan, usahakan harga teman-teman itu mendekati harga close hari ini. Harga close hari ini. Ya, berarti di 294. Jangan terlalu jauh dari 294. Kalau misalnya ternyata teman-teman FOMO gitu kan udah naik 10% HK gitu ya, berarti buat fast trade aja, jangan disimpan dulu gitu ya. Karena ISSP ini juga lumayan volatilitasnya, kadang dia naik tinggi diguyur ya. Target terdekat kalau naik dia ke 308. Nah, break di sini ya, target selanjutnya ke 328. Ya sini dulu deh, 322 sampai 328. Ya, itu untuk ISSP. Menurut saya sih udah bagus. Cuman volumenya aja yang
yang masih kecil gitu kan, volumenya belum besar. Kita lihat juga pergerakannya masih masih sedikit terbatas gitu kan. ISSP. Nah, hari ini ada yang ambil, ada akumulasi, mudah-mudahan besok gak langsung dilepas gitu kan. Mudah-mudahan besok masih ada ambil lagi. Oke, selanjutnya ada Denar. Denar punya di 336. 336. Masih bagus. Nggak masalah 336. Dipantau aja besok ya. Dia posisi closing hari ini kan pas di area resistennya ya. Area resistennya. Mudah-mudahan besok dia berusaha untuk break dari resisten di sini. Resisten terdekatnya nih. Di 334 sampai 340. Kalau berhasil break dari sini ya potensi ke 370. Siapa tahu dia ke garis Fibonacci yang 618-nya ya. Terus area supportnya, support kuatnya, support paling bawahnya tuh di sini. 290 sampai 306. Selama dia masih berada di atas support ini ya menurut saya masih oke, masih aman gitu. Hari ini juga lumayan, candlenya bagus. Cuman di sini volumenya yang belum rame gitu kan. Jadi beberapa hari ini volumenya di situ-situ aja, volumenya kecil gitu kan. Dan secara stokastiknya udah hampir golden cross. Mudah-mudahan besok dia menuntaskan berusaha golden cross gitu kan. Jadi dia naik dulu gitu kan, teman-teman TP, terus turun lagi, koreksi lagi. Nanti besoknya ambil lagi, terus di bawah naik TP, udah gitu-gitu aja. Ya, itu untuk Denar. Kita coba lihat Denar. Nah, ada akumulasi. Ya. Masih diakumulasi dia. Nih, di sini di area sini tuh dia ada akumulasi. Oke, sabar aja ditunggu kalau misalnya mau ngikutin akumulasinya ya. Mudah-mudahan besok langsung ngegas. Selanjutnya ada Adro 1385. Adro 1385. Sini ya. Masih aman Adro mah ya. Hari ini volumenya besar. Tapi sudah agak banyak yang jualan juga sebenarnya di tadi kalau nggak salah di area 1400-an kalau nggak salah. Di yang banyak jual itu di 1400 sama 1395. Ingat saya di situ pada jualan. Jadi dia diganjel, diguyur lagi. Diganjel lagi, dikasih lagi. Diganjel lagi, dikasih lagi. Gitu-gitu aja terus tadi. Pas sesi 2 saya merhatiin juga Adro kalau naik target terdekatnya ke 1420 dulu, 1420 sampai 1440. Ya, itu target terdekatnya. Kalau misalnya besok dia di bawah koreksi, mudah-mudahan sih enggak. Di bawah koreksinya ke area sini. Ya, 1350 sampai 1370. Kalau misalnya mau average, ya jangan dulu lah kalau menurut saya ya. Pokoknya disimpan aja nggak apa-apa. Kalau misalnya Adro ini kan bisa dibilang bisa untuk jangka panjang. Nah, ini apakah ini saya menemukan sebuah kayak apa ya? Kayak bentuk yang tidak asing gitu. Kita coba apakah benar kalau seperti ini gambarnya gitu kan. Saya juga nggak begitu pinter gitu kalau disuruh ngegambar-gambar. Nah, apakah benar? Nah, thread. Nah, ini ya. Ya, siapa tahu benar seperti ini kan. Targetnya kemana kalau memang ini valid, memang ini benar gitu kan. Pada waktunya dia akan naik itu targetnya kurang lebih ke, kita coba lihat. Nah, ini kan udah break. Dia sebenarnya udah break resisten kan. Nah, 1500-an. Ya, syukur-syukur mudah-mudahan dia dibawa ke sana ya. Itu untuk Adro. Selanjutnya ada apa nih? Bentar. MPPA. Nah, MPPA ya. MPPA ini salah satu menu swing saya di grup kelas ya. Ya ada bentuk sama kayak Adro gitu kan.
Dia posisi hari ini tuh udah break resisten ya. Break resistennya kan di sini. Nah, eh nah, berapa sih? Susah amat. Nah, resistennya kan ada di 105 sampai 1025. Ya benar ya. Apa di sini sih? Resistennya sebenarnya di sini kemarin kalau nggak salah ya. 995 sampai 1020 kalau nggak salah. Nah, ini 1020. Kalau misalnya dia sudah break di sini dan besok dia masih bertahan di atas ini, ada potensi lumayan dia bisa ke 1200 sini. Tapi resisten terdekatnya di sini. Resisten selanjutnya ya, dia berhasil break dari 1055, potensi ke 1100 dulu. Nah, kalau 1100 bertahan gitu kan, dia selanjutnya potensi ke 1200 ya. Itu untuk MPPA. Supportnya di mana? Ya, kalau support kritisnya di sini. Nih, 905 sampai 915. Selama dia masih berada di atas area support ini ya menurut saya oke. Nah, tadi kalau nggak salah saya jadi ini menu buy close juga. Nah, besok kalau misalnya dia naik 3% atau 2 sampai 3% ya silakan teman-teman TP dulu. Nanti di bawah koreksi ambil lagi. Seperti itu caranya ya. Secara stokastik dia udah oke, sudah golden cross gitu kan. Mudah-mudahan besok dia beranjak naik lagi ke area overbooknya gitu. Hari ini volumenya juga sangat besar, volumenya lumayan besar gitu kan. Kita lihat di sini, coba MPPA. Nah, ada akumulasi besar, lumayan ini ya. Menurut saya masih akan lanjut sih, kalaupun besok koreksi dia masih aman. Ya, itu untuk MPPA. Selanjutnya ada TB. TB. Wih, saham-saham goib ini. Pergerakannya kalau secara teknikal dibacanya gimana nih saham-saham kayak gini ya? Saya lihat dulu ininya deh ya. TB ini kayaknya siapa yang request tadi? Aduh, kena klik lagi. Bentar. TB. Nah, hati-hati ya di sini. Kalau di sini datanya distribusi, cuman apakah benar distribusi semua banyak atau enggak gitu kan? Takutnya yang di dalam ini retail gitu kan. Kita coba lihat dari net brokernya ya, bisa jadi sih banyak retail di dalam ya. Nah, trade order booknya aja kayak gini. Nah, terlalu tipis ini, terlalu beresiko kalau menurut saya, nggak liquid. Tapi kalau teman-teman yang suka coba-coba di saham-saham yang nggak liquid gitu kan, ya silahkan dicoba gitu kan. Rasakan sensasinya seperti apa. Kalau secara dibaca secara stokastik, ini stokastiknya udah ngaceng ke atas, astagfirullah, maaf, sudah mulai mengarah ke atas itu kan. Jadi menurut saya oke gitu. Jadi ini secara teknikal ya, secara teknikal. Cuman kalau secara apa namanya, karena ini kan kita nggak tahu nih pergerakannya seperti ini, tahu-tahu di bawah arah gitu kan. Saham-saham goib ya, takutnya di sini cuma nutup gap nih di sini. Nah, target kalau naik kemana? Ke sini deh ya, 546 itu target terdekat ya. Sekarang berada di area resistennya di sini. Oke, itu untuk TB. Ini saham-saham nggak liquid gitu. Selanjutnya ada AGRS, Bank IBK. AGRS punya di nggak disebutin. GRS jangan dulu masuk kalau misalnya belum masuk ya. Jangan dulu masuk menurut saya. Kalau mau masuk di area support aja. BOS, buy on support di area 240 sampai 248. Kalau teman-teman mau masuk. Tapi pastikan dulu dia nggak dibawa tutupan, nggak breakdown ke bawah. Ya, posisi sekarang dia di sini di Fibo 786. Ya, kalaupun naik dia targetnya paling ke sini Fibo 618 ke 282. Ya, break dari sini ya targetnya ke 304 sampai ke 310 ya, 312.
kurang lebih ke situ. Break lagi ya ke target selanjutnya. Oke, itu untuk AGRS. Kalau menurut saya sih belum cukup oke gitu, karena volumenya ini ada potensi juga dia volumenya lagi diakumulasi atau gimana gitu kan. Kita coba lihat deh AGRS. Bandarmologi. Ah kan ada akumulasi terselubung di balik penurunan saham tuh biasanya ya. Kita lihat volumenya segini-segini aja. Jadi Bandar itu ngambilnya dikit-dikit tapi rutin. Gak kayak kita. Biasanya sekali HK bisa 1000 lot, 2000 lot, bahkan 10.000 lot di HK gitu kan. Itu bahaya sebenarnya. Ketahuan Bandar langsung diguyur. Ya. Itu untuk AGRS. Kalau mau ngambil ya di area support aja. Oke. Selanjutnya ada True. True. Hari ini arah lagi ya. Sadis. Dipantau aja. Kalau misalnya dia besok masih lanjut ya target selanjutnya ke sinilah 350 dulu lah, 344 350. Kalau dia berhasil naik ke sana, nyampe nggak ya? Kayaknya nggak ya. Ataukah di sini ada gap gitu kan? Kayaknya ada gap kecil nih, 276 sampai 280 nih ada gap nih. Ya besok paling dia naik dulu nutup gap gitu kan. Volumenya juga lumayan besar. 2 hari ini volumenya lumayan besar. Ya kemarin kan di bawah ARB terus hari ini udah dipantulin. Mudah-mudahan besok dia beneran dipantulin gitu kan. Dia lanjut lagi membentuk pola lagi. Ya kalau misalnya disuruh baca sekarang ya agak susah gitu. Habis ARB, apakah besok dia akan lanjut naik? Masih 50-50 ya. Kalau misalnya naik ya targetnya ya tadi dia ke 344 dulu deh terdekat ya. Itu aja untuk True. Selanjutnya stokastiknya masih lemah ya, masih kurang strong gitu kan. Biasanya kan ada yang terus naik ke atas tinggi gitu kan. Maksudnya sudutnya itu sampai ke 45, di atas 45 gitu kan. Nah, itu bagus, potensi kuat. Oke, selanjutnya ada MLPL. MLPL punya di 585. Ya lumayan jauh ya. 585. Nah, ini perhatiin nih. Ini kan dia sudah gini ya. Ini low, swing low, higher low, terus di sini juga ada higher low. Terus di sini juga ada higher low lagi. Potensi dia mulai up. Kalau menurut saya. Ya. Dan hari ini dia sudah stokastiknya juga sudah golden cross. Volumenya lumayan besar daripada hari-hari sebelumnya gitu kan. Teman-teman besok boleh dipantau. Dia harus break dulu area resistnya di sini ya. Di berapa nih? 545 sampai 560 lah. Dia break dari sini ya potensi dia ke area 600 lagi itu. Nah kalau teman-teman ternyata nggak average, masih punya di average 585 ya harus bersabar menunggu. Mudah-mudahan ini dia besok berusaha membentuk high yang baru, jadi bisa tembus ke 5 minimal 560 dulu ya. Tembus 560 dia bertahan di atas itu, ada koreksi lagi ke area 550, terus baru dia ngegas naik lagi ke area 600 ya. Itu untuk MLPL. Kita coba lihat MLPL. Nah, ada akumulasi. Ya, mudah-mudahan cepat kejemput ya yang punya di 585. Selanjutnya ada BSDE. BSDE punya di 1000. Closing hari ini ya, 1000. Bener nggak? Ya, pas. Berhenti di ini. Dia belum berhasil break dari area resistennya kan ini. Ya kalau kita gambarkan resistennya ini 1000 sampai 1010. Kalau dia berusaha naik itu ke resisten yang di atasnya malahan ke 1020 tapi nggak kuat dan akhirnya turun lagi itu kan. Dan dia bertahan di resisten yang di sini. Ya,
Dia kalau menurut saya dia koreksinya koreksi kemarin-kemarin tuh koreksi wajar gitu kan. Dan hari ini secara stokastik dia masih up, masih oke. Nih, ini masih oke. Dia masih naik. Terus volumenya hari ini besar. Tapi di sini harus perhatikan juga banyak yang jualan. Nah, besok dia mungkin ada potensi dia koreksi ke sini. Nah, ke area sini. Kalau dia koreksi ke sini, ya nggak usah dia apain dulu gitu kan. Support support terdekatnya support terdekat yang paling bawah di sini. Nah, 960 sampai 970. Kalau misalnya teman-teman mau berpikir untuk average ya mending nunggu di area sini aja average-nya. Ya. Stokastiknya hari ini udah golden cross gitu kan. Mudah-mudahan besok lanjut dia berusaha break lagi ke area resist yang di sini dulu. Kalau misalnya berhasil ya potensi ada ke 10.35 lah. Kalau berhasil potensi ke sini lagi. Nih, 10.50. Ya. Nah, lebih tinggi lagi yang potensi agak jauhnya ke sini. 11.30 sampai 11.50. Oke, itu untuk BSDE. Selanjutnya ada Soci. Soci punya di 192. 192. Oh. Soci ini suka ngeprank dia. Dia kadang naik gitu. Tak kelihatannya kenceng gitu, tahu-tahu diguyur. Ya gitulah. 192 masih di akum ini. Soci ini saham sabar ya. Kalau menurut saya. Kalau dia pergerakannya masih di situ-situ aja tuh, aduh harus bener-bener tahan, beneran serius. Kalau Soci ya, kita coba lihat dulu distribusi hari ini ya. Hati-hati, agak-agak hati-hati teman-teman. Hari ini ada distribusi. Supportnya ini support terbawah ya. Nah, ya kita bikin dari sinilah. Dari sini ini kan area di sini kan ada low juga kan. Nah, selama dia masih di atas 178 183 ya bisa di hold gitu kan. Tapi teman-teman juga perhatiin juga hari ini dia gagal break resist terus akhirnya dibawa turun diguyur habis-habisan. Ini kita lihat juga candlenya merah seperti ini, volumenya besarnya seperti ini. Jauh lebih besar dari beberapa hari yang lalu. Nah, bahkan beberapa minggu yang lalu. Jadi benar-benar ada distribusi. Teman-teman harap hati-hati. Nah, kalau punya di 192 ya biarin dulu. Kalau mau average, mending average di area supportnya di sini. 178 sampai 180 lah. Ya, untuk lebih amannya itu saran saya. Oke, itu untuk Soci. Selanjutnya ada Kabak. Kabak bagaimana Kabak? Nah, di bawah ARB lagi. ARB nggak sih hari ini ya? ARB ya? Oh iya. Hari ini ARB lagi. Wah volumenya lumayan ya. Sebenarnya banyak yang buang hari ini nih. Takutnya dibawa ke gocap lagi nih Kabak nih. Saya juga masih punya sih, cuman nggak banyak gitu, sedikit. Tadi nggak nyampe di 70. Nggak kejemput gitu kan. Ya udah saya diemin aja karena mikirnya saya cuman dikit ini. Biarin aja, kalaupun dibawa tidur ya sudah ikhlaskan saja. Ya. Kabak punya di berapa ya? Nggak ditulis. Jangan dulu buru-buru masuk ke Kabak ya. Takutnya masih ada distribusi gitu kan. Mending tunggu aja di area sini. 5658 lah ya. 5658 kalau menurut saya kalau mau nunggu. Kalau dia nggak turun ke sini ya jangan masuk dulu. Kecuali besok dia turun gitu kan ke 60 terus dibawa lari gitu kan, banyak yang kaya. Mau masuk silahkan masuk. Target terdekatnya paling ke sini dulu 68. Dia berhasil break 68 baru lanjut ke 7273. Itu untuk Kabak. Cuman volume hari ini lumayan besar yang jual. Dia sempat dibangunin kan. Dari ARB sempat dibangunin. Bukan ARB ya. Dari pagi itu sempat naik gitu kan, naik kencang terus habis itu dibawa ke ARB, terus ARB sempat bangun juga. Terus dibawa lagi ke ARB. Ya, sampai closingan tidur. Ya itu untuk Kabak. Selanjutnya ada truk.
Truk punya di 136. 136. 136. Ya truk ini mah diamin aja lah. Nggak. Dia agak-agak lambat kalau misalnya memang pas lagi kenceng gitu kan, kenceng banget kayak di sini langsung arah gitu kan. Tapi kalau misalnya pas lagi di bawah akumulasi gitu, di bawah ajlok-ajlokan gitu, entah bannya bocor atau gimana, dia jalannya agak tersendat-sendat gitu. Supportnya di sini nyampe nggak nih? Nyampe kayaknya. Nah, pas. Besok kalaupun dia di bawah ARB ya pas di support kan. Kalau mau average ya tunggu aja besok di area 121 sampai 123 ya. Average-nya di situ aja. Nah, kalau misalnya dia di bawah udah average terus di bawah naik gitu, udah profit gitu meskipun tipis. Jual dulu lot yang kita beli pada saat average. Nah, sisanya nanti untuk mantau. Oke. Target terdekat ya ke sini deh. Ya, 147. Ya, 147 sampai 159. Kurang lebih ke situ. Itu target terdekat kalau dia naik. Tapi kalau misalnya dia ternyata langsung gas kencang gitu kan, di sini ada gap sih. 190 sampai 200 ini ada gap. Jadi masih ada potensi. Oke. Itu untuk truk. Secara stokastik dia mengisyaratkan harus hati-hati gitu kan. Takutnya besok dead cross terus dibawa koreksi lagi ke area support sini ya. Kalau mau nunggu di area support ya di area 116 sampai 121. Itu untuk truk. Coba kita lihat. Truk. Ada akumulasi nggak ya? Masih ada distribusi sih. Ya, agak hati-hati dulu di truk. Selanjutnya ada LPKR. LPKR punya di 160. PKR punya di 160. 160 tuh closing kemarin ya? Oh enggak. Bentar. Kalau kita melihat secara candle sebenarnya hari ini sudah mulai banyak yang buang ya. Kita coba lihat di sini LPKR. LPKR. Nah, di sini ada akumulasi ternyata ya. Ada akumulasi, asing juga ada ngambil lumayan hari ini. Nah, besok dia potensi kalau misalnya turun potensi koreksinya ke sini lah. Ke area sini ya. 150 sampai jangan area sini 145 sampai 152, 150-an lah. Kalau misalnya teman-teman mau average gitu kan. Kalau misalnya punya di 160 kan agak lumayan nih. Turunnya udah 5 tick ya. Kalau mau average ya average-nya di bawah 150. Saran saya di bawah 150. Ya. Itu aja. Target terdekat kalau naik dia ke sini dulu 162. 2 hari ini dia berusaha break dari 162 dan dia gagal gitu. Akhirnya dibawa turun lagi. Hari ini juga berusaha break lagi ke atas tapi ternyata dibawa turun lagi gagal. Ya. Kalau secara stokastik sih hari ini golden cross. Dia sudah mulai oke. Tapi kalau secara tren dia memang masih up. Nih, dia dari sini masih up. Ini juga masih up kan. Jadi masih ada potensi kalau menurut saya untuk LPKR. Ya. Selanjutnya ada BHIT. BHIT punya di 95. Ya, biarkan saja. BHIT punya di 95. Nah, supportnya di mana? 88 sampai 90. Kalau misalnya teman-teman berpikir untuk average, mending mending rate isunya kapan ya? Apakah udah jalan ya rate isunya? Kalau misalnya teman-teman punya banyak, kalau saran saya sih jangan nggak usah ditebus rate isunya ya. Nanti aja setelah rate isu teman-teman ambil lagi di area sini 88 sampai 90. Karena kalau nggak salah kan dia harga rate isunya itu 173 ya. 173 kalau nggak salah. Jadi agak tinggi gitu kan. Sementara harga sekarang itu hanya 92 ya. Orang pasti lebih milih ya mending beli saham regulernya, tunggu setelah rate issue gitu kan. Volume beberapa hari ini dia
kecil gitu kan. Ada potensi sepertinya dia di akum-akum kayaknya nih bihit. Oh, ada distribusi. Nah, asing ada masuk. Entah ini asing beneran atau asing asung aseng, kita nggak tahu. Ya. Kalau mau average ya nanti aja sabar gitu, tunggu red isunya kelar. Oke. Di area 8890. Nah, target terdekat ke sini. Naiknya 96 sampai 100 lah. Kurang lebih di situ. Kalau misalnya dia berhasil break gitu, bisa naik kenceng ke 112 sampai 116. Ya. Stokastiknya dia udah oversold gitu. Jadi artinya harusnya sih udah mulai banyak yang ambil gitu kan. Harusnya. Karena ini MNC itu agak-agak bingung juga. Ya. Selanjutnya ada Agro 2330. Agro punya di 2330. 2330. Sabar dulu Agro ya, karena Agro ini kan dia tadi karena IHSG merah juga kan, jadi saya juga ada rekom sih Agro. Belum jalan. Tapi area B-nya udah kejemput. Kalau nggak salah ya. Ingat saya harusnya udah. Kalau mau teman-teman mau average ya di area deket-deket Fibo 618-nya ya di 2240 atau lebih rendahnya lagi di 2180 gitu. Kalau mau average punya di 2330. Ya, target naik terdekatnya dia harus break dulu ke area 2370. Kalau misalnya berhasil break ya potensi dia lanjut lagi ke 2500. Itu untuk agro. Secara stokastik sih masih oke ya kalau menurut saya. Ini stokastiknya masih mengarah ke bawah, masih mengarah ke atas, masih kuat gitu kan. Volume hari ini nggak ada, dia jadi koreksi wajar. Dan beberapa hari ke belakang dia volumenya besar, candlenya juga bagus-bagus. Ya, jadi masih ada potensi dia bisa naik kencang. Sabar dulu untuk di agro, dia biasanya menyesuaikan IHSG juga, IHSG merah ya dia nggak terlalu banyak pergerakannya. Selanjutnya ada Bapak ini permintaan si Om nih, si Coco ini. Bapak analisa lengkap. Apa yang mau dianalisa? Ini mengerjain orang namanya tuh. Udah saham 50 baru bangun gitu kan. Naik kenceng, dibanting lagi ke 50 gitu. Naik turun. Suruh nganalisa apanya? Udah ini mah percaya aja sama Coco. Kalau misalnya yang ikut tadi di live trade kalau nggak salah kan Coco ada bilang gitu kan, gua masuk Bapak gitu katanya gitu. Ya udah percaya aja sama dia, santai aja. Target paling terdekat ke sini 55 sampai 56 dulu. Kalau dia berhasil break ya potensi ke 60, ke sinilah ke 60 ya. Kalau berhasil break lagi ya potensi ke 70. Begitu aja saham Gocap pokoknya dia break dulu 57 gitu kan. 57 break, bertahan ke 60 bertahan ke 70. Udah gitu aja. Analisa lengkapnya seperti apa? Ya. Selanjutnya ada Breeze. Nah, Breeze. Kemarin juga kalau nggak salah ada yang minta ya. Saya buatkan area buy-nya ya. Area buy-nya di sini dan hari ini beneran kena area buy-nya kalau mau beli itu kan. Dipantau aja pokoknya. Breeze Agro kalau IHSG lagi bengek gitu kan, dia ikutan bengek juga. Saya juga heran gitu kan. Padahal dia bukan LQ45 ya. Breeze support di sini 2010 sampai 2060. Ya, Breeze punya di 2130. Tolong Om bantu karena sangkut di salah perhitungan kemarin. 2130. 2130 mah di sini ya. Lumayan ini. Bentar. Masalahnya di setelah dia candlenya bagus seperti ini, dia besoknya dia langsung buang banyak. Dia volume buangan dan hari ini juga koreksi lagi gitu kan. Ya ditunggu aja kalau misalnya mau average ya, average-nya di area support aja 2010 gitu kan sampai 2060. Itu aja. Kalau misalnya dia nggak dibawa turun ke sana jangan average. Oke. Target terdekat dia naik ya ke sini 2140 sampai 2170.
Break break dari sini potensi ke 2220 sampai 2250. Break lagi ya potensi lagi naik ke atas. Nih ya. Itu aja. Coba lihat breeze. Apa masih diakumulasi gitu ya? Gak ada distribusi. Nah, asing ada masuk nih. Angin segar nih, angin segar ya. Dipantau aja untuk breeze. Pokoknya kalau mau average mending di area supportnya di sini aja. Oke, itu untuk breeze. Selanjutnya ada era. Era punya di 565. 565. Oh, udah lumayan, udah 2 tick. Era kita lihat dulu era. Nah, ada distribusi sebenarnya. Ya. Jadi kemungkinan banyak retail aja yang transaksi kayaknya hari ini ya. Broker summary. Iya, banyak retail yang transaksi itu. Ntar. Area ini area apaan ya? Support paling bawahnya di sini. Nih, 550 sampai 555. Nah, kalau punya di berapa 565 ya besok dipantau deh. Target naik paling deket ke sini. 585 sampai 590. Kalau berhasil break dari sini ya potensinya ke sini. 605 sampai 610. Nah, kurang lebih ke situ. Ya. Nih, kalau misalnya dia berhasil break lagi ya, potensinya ke 600 lagi. 650-an lagi. Itu untuk era. Volumenya hari ini juga lumayan besar dengan candle ini apa namanya Dragonfly ya. Mungkin ya saya kurang begitu hafal masalah candle seperti itu ya. Pokoknya trading plan jalankan saja. Kalau misalnya ternyata teman-teman sudah masuk dan ternyata nggak jalan gitu kan, mau cut lossnya di mana ya jalankan aja di situ. Ini pokoknya di area supportnya di sini 550 sampai 555. Oke. Itu aja. Kalau misalnya di bawah turun lagi ke bawah support di sini ya mending keluar dulu kalau kata saya ya. Takutnya dia dibawa ke 500 lagi. Itu untuk era. Selanjutnya ada PTSN. PTSN punya di 288. 288 berarti beli hari ini ya. Bentar. Mau diapain nih? Mau diapain? Target naik resisten lah ya. Resistennya di sini lah. Kita bikin resisten di sini. 300. 302 sampai sini sekalian deh 310. Dia berhasil naik 302. Break sampai 310. Potensi dia naik lagi ke 338 sampai 344. Ya itu potensinya kalau naik dia. Tapi kalau potensinya kalau turun, pasang aja stop loss kalau dia turun di bawah sini nih, di bawah 274. Nah dia turun di bawah 274. Dia turun di bawah 274. Teman-teman mending keluar. Atau kalau misalnya dia dipantulin dari sini ya mau average silahkan average ya. Itu untuk PTSN. Kalau volume hari ini sih nggak terlalu besar. Secara stokastik dia masih begitu aja gitu kan. Jadi belum ada sinyal apakah dia mau kencang ke atas atau kencang ke bawah, kita belum tahu. Kita coba lihat PTSN. Biasanya saham-saham kayak gini sedang diakumulasi. Nah kan asing ada ngambil gitu kan. Terus ini lokal ada distribusi tapi dikit. Terus secara beberapa hari ke belakang dia masih akumulasi. Ya mudah-mudahan kalau misalnya teman-teman sabar ya potensi dia ada naik ke 338, 344 gitu kan. Mudah-mudahan seperti itu. Ya, itu untuk PTSN. Selanjutnya ada SRAJ. SRAJ punya di 290. 290 ya biarkan sajalah, sabar dulu. Bentar. SRAJ kayaknya diakumulasi dia ya. Ngelihat dari ininya chartnya.
Dia ada akumulasi nih hari ini nih. Nah, kalau mau nanyain supportnya di mana? Supportnya di 280. Ya, dia turun di bawah 280, saran saya mending keluar, atau teman-teman bisa nunggu lagi kalau dia di bawah turun sampai 260 gitu kan, 260, 268, 264 gitu kan. Kalau mau average aja di sana ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau average dan tega untuk cut loss, kalau dia turun tutupan di bawah 280 ya menurut saya mending cut loss. Target terdekat kalau naik dia ke sini dulu. 296 sampai 300 lah ya. 296 sampai 300. Dia bertahan break di situ ya potensi ke sini. 324 sampai 330. Itu untuk edge ratch. Kalau misalnya dia break lagi ya potensi ke 354 sampai 366 lagi. Oke. Volumenya hari ini nggak terlalu besar ya, kurang rame gitu kan. Secara stokastik dia sudah di area oversold. Mungkin beberapa hari ke depan dia bisa golden cross gitu, atau besok dia kalau misalnya ada volume besar kenceng gitu kan, dia bisa golden cross. Oke, itu untuk SRAT. Selanjutnya ada real. Nah, beberapa video ke belakang ya, real kan saya ada bilang real itu agak pergerakannya agak lambat karena apa? Karena dia masih diakumulasi. Selama barangnya dia belum cukup untuk menaikkan harga, dia pasti akan cenderung di bawah turun di situ-situ aja, terus volumenya cenderung kecil. Kayak ini nih. Ini kan kemarin di video sebelumnya kalau nggak salah ya. Ini kan dia ada turun terus volumenya segini aja. Dia diakumulasi. Hari ini ngegas ya. Candlenya udah bagus kemarin tuh ya, mudah-mudahan dia sih nggak ngeprank lagi, nggak lanjut lagi ya, mudah-mudahan dia bener-bener jadi real gitu kan. Target besok dia break dulu dari area 137 gitu kan. Kalau misalnya dia berhasil break, target selanjutnya ya lumayan nih, dia pernah ke 150 juga kan, mudah-mudahan targetnya ke sana ya. Tuh target jauhnya ke 200-an juga pernah kan dia ya, mudah-mudahan dibawa ke sana. Ya, itu untuk real. Secara stokastik sih sudah oke. Dan hari ini volumenya itu volume besar gitu kan. Tapi volume besar kita juga nggak tahu apakah dia yang ngambil itu apa namanya bandar atau retail gitu kan. Kita coba real. Nah, distribusi. Jadi banyak retail yang nge-HK, terus ada yang ngambil asing. Asing masih ada ngambil. Jadi kalau misalnya dia potensi naik atau enggak ya masih ada potensi dia. Nih. Retail udah banyak yang buang, banyak buang juga. Ya. Mungkin yang nyangkut-nyangkut di atas gitu kan, mumpung bisa keluar. Ya masih ada potensi dia naik kencang sih kalau menurut saya. Meskipun di sini distribusi ya, tapi di sini ada yang nampung. Ya, ini entah asing beneran atau asing-asingan kita nggak tahu. Nah, volumenya besar, stokastiknya juga udah oke. Ya. Besok boleh dipantau gitu, kalau misalnya dia masih kencang gitu silahkan untuk fast trade. Oke, itu untuk real. Selanjutnya ada WH ini menarik nih. WH bandar nyangkut di 273, 272, 268. Saya suka yang punya apa namanya pendapat seperti itu. Nih kita lihat ya, WH nyangkut gimana, orang masih diakumulasi makanya diturunin. Gini, sedikit saya memberikan informasi ya, mungkin kalau misalnya teman-teman yang suka berpatokan dengan harga average di broker summary gitu kan. Nih, harga average di sini itu bukan 100% murni punyanya bandar. Nah, dan kalau misalnya nih, ini kan ada bandar nyangkut di 273. 273 berarti ini ya, katakanlah XC ya. XC kalau menurut saya banyak retail. Terus ada SQ juga banyak retail yang pakai. DR 266. Terus KK gitu kan. KK mungkin ya yang dimaksud ya. KK 268. Kita coba lihat. Ini kan hari ini. Hari ini dia ngambilnya kan. Hari ini ngambil, kita coba tarik ke belakang.
dari tanggal 1. Bener nggak dia average-nya di 268? Lihatin ini. Nah, kita nggak tahu si kakak ini harga average dia yang sebenarnya itu sekarang di berapa, kita nggak akan tahu. Kecuali si kakak itu sendiri ya. Si orangnya sendiri yang masuk dalam jumlah besar. Nah, jadi teman-teman, saran saya kalau menggunakan broker summary jangan terlalu berpatokan dengan harga average-nya. Ya. Yang penting teman-teman tuh melihatnya itu apa? Volumenya dia masih punya berapa? Terus dilihat netnya. Net volume dia tuh berapa? Nah, seperti kakak ini. Ini kakak 2237 loh. 237 DR 227. Ya gimana mau dibilang nyangkut? Kita kan nggak tahu sebenarnya dia di harga berapa. Nah, untuk hari ini dia ngambil dengan average 268, sekian. Ya, ini satu hari. 2 hari ke belakang kakak average-nya di sini. Nah, 253 nih. CC 251. XC 257, SQ 263. Nah, yang mana yang nyangkut? Nah, kalau misalnya kita menggunakan harga average di sini, yang ada kita beranggapan oh masih ada bandar di dalam, masih nyangkut bandar. Padahal kita nggak tahu bandar itu average-nya di mana. Ya itu saran saya untuk teman-teman. Jadi kita bisa, saya juga sering, maksudnya nggak terlalu sering lah ya, mengecek broker summary itu ada gunanya untuk apa? Untuk melihat di dalam itu dia masih punya berapa lot, berapa ribu lot gitu, atau berapa puluh ribu lot. Hanya itu aja informasi yang saya gunakan, bukan melihat average-nya dia. Karena kita sebenarnya nggak tahu. Kakak nih misalnya nih asing ya, ada bandar asing, bener-bener dia bandar, atau dia retail asing pun bisa. Nah, harga average di sini itu average keseluruhan yang memakai broker kakak. Jadi bukan semata-mata average punya si bandar aja. Ya, kira-kira kayak gitu. Sedikit pencerahan saya kalau misalnya teman-teman yang suka memanfaatkan broker summary, manfaatkan dengan sebijak mungkin. Ya, harga average pada saat di satu hari itu ya oke lah, kita lihat harga average-nya kakak ini di 268. Kita bisa bilang oh dia nyangkut. Nah, kita tarik lagi ke belakang, apakah benar dia nyangkut? Gitu aja caranya, ya. Karena kita sebenarnya nggak tahu nih si kakak ini harga average realnya dia itu berapa. Kita nggak tahu. Oke, itu aja yang sedikit pencerahan dari saya ya. WH ini dari kemarin kencang dan hari ini dia sempat naik kencang, tapi akhirnya dibanting lagi ya. Kalau kita melihat dari sini dia masih akumulasi. Makanya dia dibanting gitu kan. Potensi kalau misalnya dia besok masih turun gitu ya, mudah-mudahan dia dipantulin dari area 204. Nah, di area Fibo 0382-nya. Biasanya area koreksinya ke sini. Tapi kalau koreksi dalam ya bisa dibawa ke 166. Hari ini volumenya besar, volume jualan. Ya. Jadi ada potensi dia pindah barang. Kalau kita melihat dari sini kan dia akumulasi. Tapi di hari ini satu hari ini dia akumulasinya kecil. Ya, kalau ditanya besok potensi naik gak? Dipantau aja besok. Ya. Karena hari ini volume buangnya besar. Secara stokastik sih masih mengarah ke atas, masih oke. Oke. Itu aja untuk sesi analisa kali ini ya. Kayaknya udah selesai semua. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada request analisa yang tidak bisa saya request gitu, atau tidak ikut saya request, karena ya balik lagi biar lebih efektif kita menganalisanya. Kalau kebanyakan nanti saya terlalu cepet-cepet gitu kan, jadi kurang enak juga. Lebih baik pas 25, 20, maksimal 30 lah ya. Maksimal 30. Kalau saran saya 30 tuh kalau weekend, jadi waktunya lebih santai gitu kan, waktunya lebih panjang. Oke, itu aja untuk sesi analisa bareng Uncle kali ini. Mohon maaf jika ada analisa yang tidak sesuai dengan harapan teman-teman semua. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel YouTube-nya Uncle Mologi ya. Jangan bosan-bosan melihat ocehan saya gitu kan. Mudah-mudahan apa yang saya share ini juga berguna untuk teman-teman juga bisa belajar gitu kan. Kalau yang ingin bergabung ke grup Telegram Uncle Mologi, silahkan, linknya nanti saya cantumkan di deskripsi.
Oke, itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.